Oke cuy, balik lagi sama gue Wahyu di konten yang mengedukasi tapi nggak ada yang nonton. Jadi ya gue bodo amat, yang penting gue seneng ngelakuinnya. Jadi pada konten kali ini tuh kita akan membahas mengenal dunia syuting lagi, part 2. Action. Peralatan kamera dan aksesoris yang digunakan saat syuting komersil, syuting film, syuting iklan, ataupun syuting yang dibayar. Jadi pada konten kali ini kita akan membahas semua peralatan yang akan dipakai pada saat proses syuting yang berbayar, yang serius. Jadi akan gue jelasin apa aja sih peralatan-peralatannya itu, apa aja sih aksesorisnya, kamera apa aja sih yang digunakan. Komputer gue nyala sendiri. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita masuk ke yang pertama. Itu ada kamera. Nih kamera ya. Kamera yang dipakai dunia syuting yang berbayar itu tuh biasanya tuh yang memiliki spek canggih. Droplet. Yang memiliki spek canggih dan juga untuk kebutuhan klien yang minta maunya yang kayak gimana itu bisa karena speknya canggih. Misalnya tuh dari 4K 60 fps ada, terus misalnya mau yang video-video yang HDR ada, bisa. Terus atau ya mau ISO nya tinggi ada, terus mau gambarnya tajam, terus ada fitur-fitur menarik yang lain yang nggak ada di kamera murah. Ya kamera murah ada. Jadi itu aja sih. Jadi yang biasa dipakai kameranya itu apa aja sih? Ada Sony FS7, Sony V-Nice, terus Red, ada Arri Alexa. Terus kalau yang di mirrorless-nya tapi yang udah pro gitu deh, maksudnya yang sering dipakai, profesional gitu. Ada Lumix S1, S1H, S1R mungkin juga dipakai. Terus mau yang lebih menengahnya lagi tapi masih sering dipakai, Lumix GH5, GH5S, A7S Mark II, ya, mungkin masih sering dipakai. Ya jadi itu aja sih kalau untuk kamera. Tapi kalau mau budget yang murah, pakai aja Lumix G7. Bisa aja pakai Lumix G7 kalau orangnya bisa ngakalin. Campersnya bisa ngakalin, DOP-nya bisa ngakalin. Gak ada yang gak mungkin. Lanjut, yang kedua ada lensa. Emang lensanya beda-beda ya bang ya. Kalau untuk syuting yang komersil, iklan ya beda cok. Jadi tuh ada lensa, rata-rata sih orang mungkin DOP di luar sana rata-rata makanya yang fix gitu, pakai lensa CP atau lensa yang lainnya yang sesuai kebutuhan lah. Dia tuh karena memiliki bukaan yang konstan dan bukaan T-nya itu bukaan T atau F-nya itu di angka yang tinggi. Semakin tinggi itu berarti angkanya yang rendah, itu disebutnya tinggi. Dan juga memiliki ketajaman yang sangat luar biasa. Jadi beda kalau pakai lensa gocap yang taruhlah lensa 50, lensa fix. Orang, lu ada punya lensa fix gak? Ada nih, bokeh. Cepret, dibuka f1,8 tapi nggak detail gambarnya. Jadi kayak cuman ya asal yang penting background blur, di subject fokus, udah jadi. Tapi pas dilihat di komputer, detailnya hilang bos. Jadi gitu, rata-rata orang DOP pas saat proses syuting yang berbayar mahal, ya pakai lensanya juga lensa mahal. Tapi ada juga yang pakai lensa zoom. Lensa zoomnya juga mahal. Ya gitu aja sih. Tapi kalau mau pakai yang lensa fix yang menengah tapi detailnya tajam nih, pakai aja yang Nikon nih, seri Nikkor. Yang seri Nikkor udah ketajamannya nggak diragukan lagi untuk di budget yang segini. Nggak tahu budgetnya sekarang berapa, naik atau turun. Dan juga dia
ngeflare-nya itu bagus, nggak ngeflare kayak ngebias gitu doang pas saat kena pantulan cahaya. Jadi ya rekomen lah untuk dipakai syuting-syuting yang berbayar sekalipun tetap bisa kalau kliennya nggak punya duit lagi. Oke, yang berikutnya ada monitor. Nggak tahu monitor lagi. Jadi itu monitor tuh untuk ya kan kamera. Monitor kamera kan kecil, ya. Monitor kamera kan kecil, nggak gede. Ya kali syuting berbayar, syuting komersil yang berduit, monitornya dari sini. Capek mata DOP-nya. Jadi biasanya monitornya ada dua, yang satu buat campersnya, yang satu lagi buat si siapa? First assistant kameramennya, si Ascamnya ini, Ascam satu. Si Ascamnya ini, si focus pullernya ini nih, yang dapat view dari monitor tambahan juga, biar gampang fokusin nih cuy. Oke, lanjut tripod atau monopod. Udah tahu kan fungsinya. Tapi rata-rata orang kalau syuting berduit kayak gini tuh pakai tripod, jarang orang pakai monopod. Karena ya kamera gede, terus pakai rigging, ntar gua tahu nih riggingnya apaan. Terus pakai monitor lagi, ya kali pakai monopod kagak enak, cok. Jadi gitu pada seringnya pakai tripod, karena monopod biasanya digunain cuman lagi wedding atau syuting low budget gitu. Oke, lanjut yang ke berikutnya ada gimbal. Ini namanya gimbal manual. Gimbal manual ini, ntar gue jelasin gimbal yang elektronik juga. Gimbal manual ini sama fungsinya untuk menstabilkan gambar, tapi dengan cara manual. Jadi ngebelokinnya gini. Seperti hasilnya tuh seperti video gue yang 17 Agustus tahun kemarin tuh, after movie. Kalian bisa cek di sini atau cari aja channel gue. Itu hasilnya seperti itu. Jadi agak kurang smooth karena gue jarang make yang begini. Jarang juga make yang begini. Kalau make yang begini tuh syuting yang lumayan ada duitnya. Jadi itu minusnya agak ribet nyeting di awalnya ya, karena ada pemberat yang bisa dipasang copot menyesuaikan dengan berat beban kamera dan juga aksesoris yang dipakainya nanti. Jadi agak ribet nyeting di awalnya. Dan juga ya kalau orangnya udah jago sih nyantai-nyantai aja. Nah, yang ini adalah gimbal elektronik. Jadi sama, fungsinya sama. Nyetingnya juga nggak terlalu ribet buat yang udah bisa. Kalau yang nggak bisa sama aja bohong. Nanti gimbalnya begini-gini, gerakannya nggak apa ya? Nggak gitu deh pokoknya deh. Karena dia gimbal elektronik, jadi nyetingnya tuh dari ada joysticknya di sini nih. Buat yang belum tahu nih, ada joystick di sini. Sini ada setting-settingnya lagi. Ini gue nggak berani nyalain karena nggak gue pasang kamera. Ya gitu deh. Pokoknya namanya juga gimbal elektronik. Semua settingan pergerakan, movement, pencet-pencetnya juga elektronik dong. Oke, lanjut ada rigging. Nih rigging. Ya rigging tuh fungsinya buat satu, buat naruh kamera. Dua, bisa naruh tambahan baterai V-mount, baterai yang kotak gede tuh. 3, bisa naruh tambahan monitor 2 biji. 4, bisa taruh gagang. Nih gagang biar enak. 5 nih bisa naruh shouldernya lagi nih. Udah naruh grip, naruh shouldernya. 6, bisa naruh mat box nih, yang suka syuting-syuting film-film tuh, kalau lo lihat pinggir jalan tuh kalau ada syuting-syuting ribet. Ini ada yang pakai kotakan gitu tuh. Itu buat naruh tempat filter. Filternya itu juga filter nggak sembarangan coy. Kacanya mahal. 7, bisa naruh follow focus nih. Nanti gue jelasin. Gitu aja sih kalau untuk rigging. Lanjut ada follow focus dan juga belt focus. Balik lagi dong.
Ini namanya follow focus. Fungsinya buat ngefokusin gambar dengan menggunakan ini nih. Jadi si askamnya enak nih. Jadi nggak perlu berduaan sama si campersnya, dan juga harus pakai monitor juga biar enak nih askamnya begini. Aduh, miss. Nah, yang ini adalah belt focus. Belt focus fungsinya apa sih? Ini kan ada gerigi-gerigi nih, ya. Sama kayak yang di gear focus nih, follow focusnya. Itu biar sinkron. Lo tahu gear ketemu gear kan? Kalau digeser satu, yang satu lagi ngikut. Nah gitu. Itu aja sih fungsinya ya. Lanjut ada filter. Filter ND, filter GND, filter yang lainnya lah yang dipakai untuk proses syuting berbayar atau nggak berbayar itu penting sih, apalagi di outdoor ya. Di outdoor pengen dapet gambar bokeh tapi nggak pakai filter ya. Kalau orang-orang awam sih shutter speed yang dihabisin sampai 1/4000. Jadi tuh harus pakai filter sih, filter ND filter kalau untuk syuting di outdoor. Kalau syutingannya yang ada duitnya ya gitu, harus pakai ND filter. Jadi di matte boxnya itu, di kotakannya itu bisa taruh filter plok. Nah, matte boxnya nggak ada nih, jadi nggak bisa gue contohin. Yang berikutnya itu ada ya aksesoris tambahan seperti memori, kotak memori juga, baterai, charger baterai, terus tools obeng nih buat buka aksesoris si kameranya ini, buat menempelkan apapun yang dibutuhkan oleh seorang DOP ataupun campers dan juga asisten kamera. Jadi kalau lupa bawa tools, alternatifnya pakai koin 1000. Oke, yang berikutnya terakhir nih, lakban. Solasi lakbannya habis. Kalau lu lupa bawa lakban, lu bakal diomelin sama DOP-nya. Oke, jadi gitu aja cuy, konten-konten yang beredukasi, bermanfaat, dan tidak ditonton ini segitu aja dulu dari gue untuk aksesoris dan kamera yang digunakan saat proses syuting yang berbayar. Jadi nantikan part 3-nya itu, part 3-nya ngebahas apaan, jadi jangan lupa jadi kayak YouTuber lagi dong. Ya udah deh, nantiin aja part 3-nya. Pokoknya gue bakalan bahas tentang lighting, aksesoris dan lighting yang digunakan saat proses syuting yang berbayar. Oke?